she hit me like that. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau siapin hati kita yang terbaik yuk adik-adik buat Tuhan. Kita mau datang ke hadapannya Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau kasih yang terbaik yuk adik-adik buat Tuhan. Yuk sama-sama kita mau katakan ini yuk adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi sama-sama bilang. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sama-sama kita mau berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat sekali lagi kesempatan kami untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan sungguh ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, coba kakak mau dengar suara adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik. Aduh adik-adik, kata Nia kenapa ya? Kok kayaknya murung gitu ya. Coba kita tanya ya adik-adik. Kata Nia, kakak kenapa kak kok kayaknya sedih? Kakak kan tahu sekarang lagi corona. Iya. Nggak bisa sekolah, Iya. nggak bisa gereja, nggak bisa les, nggak bisa happy. Iya sih. Terus nanti kak kalau kita udah gede nih kita nggak sekolah gara-gara corona. Terus jadi apa? Katanya lupa adik-adik. Kakak masa nggak tahu sih? Kita itu punya harapan kak, punya masa depan. Kita itu punya sosok yang luar biasa kak. Oh papa mama. Ya itu sih termasuk kak. Tapi masa kakak lupa sih satu orang? Satu sosok ini luar biasa banget kak. Oh, tunggu, siapa Adik-adik ya? di rumah pasti ingat nih. Itu loh kak. Siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Iya. Yesus kak. Iya Tuhan Yesus kak. Dia kan harapan kita, masa depan kita juga. Iya. Coba ya kita sekali lagi shalomin adik-adiknya ya kak. Oke kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Oke sekarang kita harus semangat lagi ya adik-adik Semangat ya. dong, Kak. Katanya juga udah semangat. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Sama-sama tepuk tangan. Yang yakin Tuhan Yesus harapan kita, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan mengasihi
Kak. Iya Kak. Kita nggak perlu Takut. Kita nggak perlu Khawatir. ikutin gaya kakak. Sekali lagi ya, kita nggak perlu Takut. Kita nggak perlu Khawatir. karena kita punya Tuhan. burung-burung di padang, tanaman di padang aja adik-adik nggak punya Tuhan tapi dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita ya Kak. Iya, Tuhan Yesus kita keren banget ya Keren adik-adik. banget. Yuk sama-sama kita mau bilang bunga bakung. Yuk tepuk tangan. Yuk adik-adik semuanya, yang semangat. Kita sama-sama bilang bunga bakung. Bunga bakung di padang dihias oleh Lebih indah. lebih indah dari pakaian. Burung pipit tangannya dibuka. Burung pipit yang terbang diberi makan. Bilang apalagi kita. Apalagi kita manusia. Bilang sebab itu. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Bilang sebab itu gak usah khawatir. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Ulang dari awal, lebih semangat bunga bakung. Bunga bakung di padang dihias oleh Lebih Tuhan. indah. Lebih indah dari pakaian. Burung pipit yang lebar tangannya. Burung pipit yang terbang diberi makan. Apalagi Tuhan. kita. Apalagi kita manusia. Bilang sebab itu. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Bilang temannya sebab itu. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Bilang sebab itu jangan khawatir ke mami papi. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Lebih semangat terakhir bilang. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Bapa di surga sanggup. Bapa di surga sanggup memelihara. Terakhir bilang Bapa di surga sanggup. Bapa di surga sanggup memelihara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa hidup kita Tuhan yang pegang bilang amin. Amin. Oke adik-adik sekarang semuanya boleh duduk. Boleh istirahat sejenak. Udah. Sekarang kita mau fokus, kita mau siapin hati kita. Kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mami, papi, ajak adik-adik untuk berdoa sungguh-sungguh. Supaya sedari kecil kamu boleh hidup intim sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan janji akan pegang hidup kamu. Tuhan janji akan merencanakan damai sejahtera buat kamu. Karena Tuhan bilang, setiap kita adik-adik, kakak, mami, papi, koko, cici adalah kesayangannya Tuhan. Hari ini siapkan hatimu, bernyanyi dengan hatimu, senangkan Tuhan dengan suaramu. Yuk hari ini kita mau nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan jadiin kami kesayangannya. Kami mau hidup cinta sama Tuhan. Yuk kita bilang, Kau telah memilihku, Kau sebut kami kesayanganmu Tuhan. menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku Sebagai anakmu, sebagai anak, memanggil Engkau Bapa. memanggilmu
Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan sama berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu kami angkat tangan, ku angkat tangan, kami sembah Engkau. menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Lebih sungguh kita ulang lagu ini. Kita bilang Kau telah pilih kami Tuhan, Kau telah memilihku, menyebut kami kesayangan-Mu. menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku Sebagai anak-Mu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. dengan iman-Mu bilang, Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Bapa yang baik di setiap Di waktu. setiap waktu Kami angkat tangan, angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. adik-adik sendiri yang bilang ku mau mengenal. Yuk keluarin suaramu adik-adik. Tuhan mau dengar suaramu. Gak usah takut jelek suaranya, gak apa-apa. Tuhan mau dengar suaramu dari hati. Ku angkat tanganku, Yuk nyanyi buat Tuhan. menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Lebih sungguh bilang ku mau mengenalmu. Kami mau jalan sama Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik buat kami. Di setiap waktu Kami angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku Yuk terakhir kali bilang dengan sungguh. mau mengenalmu, berjalan dengan Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau jalan sama Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Kami angkat tangan, kami sembah Engkau. menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk sembah Tuhan adik-adik dengan bahasa yang kamu ngerti. Kamu bilang Tuhan Yesus baik. Kamu bilang ku muliakan Tuhan. Yuk sembah Tuhan dengan bahasa yang kamu mengerti. Bilang Tuhan Engkau Allahku. Ku mengasihimu, ku mencintaimu Tuhan. Yuk adik-adik sembah Tuhan. Dia rindu dengar penyembahanmu. Yuk adik-adik kami bisa berbahasa roh. Kita mau berbahasa roh sama-sama. Ya Rabu syad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 a. Yang gak bisa bahasa roh, ayo penyembahan. Ya Rabu syadadadadadadada. Hari ini Tuhan mau ketemu sama adik-adik. Ya Rabu syad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 a. Ya Rabu da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 . Ya Rabu syididididididididi. Yuk dengan hatimu bilang, ku mau kenal Engkau Tuhan. Ku mau mengenalmu, Kami mau jalan sama Engkau berjalan Tuhan. dekatmu. Gak peduli apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan. Di setiap waktu Kami angkat tangan. ku angkat tangan. Kami angkat tangan kami sebagai wujud kami berserah sama Engkau Tuhan. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk lebih sungguh bilang, Ku mau mengenalmu, keluarin suaramu. berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu kami angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku
mau berdoa buat bangsa kita adik-adik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk negara kami. Kami mau berdoa untuk perekonomian di negara kami. Tuhan, tolong pulihkan perekonomian di Indonesia, agar perekonomian di Indonesia tidak menurun, tapi bisa terus stabil. Tuhan, kami juga mau berdoa Pentakosta ketiga ini. Kiranya Pentakosta ketiga ini boleh benar-benar tergenapi dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua yang ada pada kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berdoa. Haleluya. Yesus, kami berdoa kepada COVID-19 yang sedang menyerang bangsa ini, Tuhan. Kiranya pandemi ini cepat berakhir, dan biarlah segala penyakit yang ingin masuk ke dalam bangsa ini kami mau hancurkan dan musnahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para garda terdepan, tenaga medis, polisi, TNI. Kiranya Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua. Wah, luar biasa ya. Hari ini tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama siapin telinga kita mau buka hati karena ini waktunya buat kita dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan kalau firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan sedang disampaikan, itu artinya Tuhan Yesus sedang menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Yuk, kakak percaya setiap adik-adik yang sedang ikut ibadah online sekarang ini pasti sayang banget kan sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama kasih sikap yang terbaik ya. Kita dengerin firman Tuhan, kita fokus, kita mau tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan Yesus buat kita semua. Oke, bisa adik-adik? Oke, kakak percaya semua adik-adik kakak adalah adik-adik yang luar biasa. Oke, kalau semuanya sudah siap kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh ibadah. Sekalipun Tuhan masa-masa seperti ini kami gak bisa kemana-mana. Kami gak bisa ibadah di gereja, kami gak bisa ketemu teman-teman kami. Tapi kami tetap bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diizinkan, kami boleh puji Tuhan, kami boleh sembah Tuhan, kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ngerti isi hatinya Tuhan, dan bahkan kami bisa jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, nah kalau adik-adik sudah siap dengerin firman Tuhan, yuk kakak mau ingatin sekali lagi, adik-adik masih ingat kan tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Kalau adik-adik masih ingat kita sama-sama ya, ikutin gerakan kakak oke? Kita sama-sama, yuk. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mulai cerita. Adik-adik pasang telinga yang baik. Semuanya sama-sama fokus, kita dengerin firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Oke, adik-adik janji kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, jadi waktu itu adik-adik, bangsa Israel sedang bersedih. Kira-kira kenapa ya mereka bersedih adik-adik? Ternyata mereka sedang sedih karena sudah beratus-ratus tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir adik-adik. Beratus-ratus tahun loh adik-adik
Bayangin lama enggak? Lama banget ya. Mereka diperbudak, mereka jadi budak di bangsa Mesir. Jadi budak itu apa sih Kak? Jadi budak itu artinya mereka dipaksa untuk bekerja keras adik-adik. Mereka kerja dari pagi, siang, sore, malam. Sepanjang hari mereka terus dipaksa untuk bekerja keras. Mereka diberi makannya sedikit. Mereka kalau ngelakuin kesalahan, mereka akan dipukul, mereka akan dicambuk adik-adik. Nah, kira-kira menurut adik-adik, hidup kayak begitu menderita enggak adik-adik? Menderita ya. Nah, oleh karena itu bangsa Israel mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mereka terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tolongin mereka. Mereka bilang, Tuhan kami gak mau lagi jadi budak Tuhan. Kami pengen bebas Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan seruan umatnya. Lalu belas kasihan Tuhan turun adik-adik buat bangsa Israel. Dan Tuhan teringat janjinya kepada nenek moyangnya bangsa Israel waktu itu, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu singkat cerita, Tuhan mengutus Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar. Supaya mereka nggak lagi jadi budak adik-adik. Nah, dan yang hebatnya lagi, Tuhan bukan hanya saja bawa mereka keluar adik-adik. Tapi Tuhan janjiin mereka akan memberikan mereka satu negeri yang besar, yang indah, yang subur, yang berlimpah madu dan susu adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik nih, waktu bangsa Israel dengar janji Tuhan mereka happy nggak adik-adik? Iya benar adik-adik, mereka happy banget, mereka bersorak-sorai, mereka bilang terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, terpujilah Tuhan. Mereka bahagia sekali adik-adik. Singkat cerita, Bapak Musa bawa semua bangsa Israel, semuanya adik-adik, gak ada yang ketinggalan. Papanya, mamanya, kakek, nenek, adik-adik, cucunya semua, bahkan semua hewan-hewannya mereka bawa. Mereka berangkat dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian adik-adik. Karena Tuhan telah menjanjikan satu tanah yang baik untuk mereka. Mereka dengan semangat mereka berangkat bersama-sama dengan Musa. Dan tahu gak, Tuhan sendiri loh yang memimpin perjalanan mereka. Tuhan pimpin mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Tuhan bilang ayo kita ke sini, mereka akan ke sini. Ayo kita ke sana, mereka akan ikut Tuhan. Mereka bersuka cita. Tapi adik-adik ternyata dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ternyata banyak masalah yang mereka temui di jalan adik-adik. Ternyata gak segampang itu. Sering banget mereka ketemu masalah dan setiap kali mereka ketemu masalah mereka akan berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan tolong mereka. Tuhan banyak lakukan mujizat di tengah-tengah mereka adik-adik. Tuhan kirimin makanan buat mereka, bahkan roti turun dari surga. Mereka gak pernah kehausan. Bahkan waktu dikatakan mereka pengen makan daging, Tuhan kirimin juga. Bahkan Tuhan pernah lakukan mujizat yang besar di tengah-tengah mereka. Waktu itu mereka sedang dikejar-kejar musuh dan mereka gak punya lagi jalan keluar karena di depannya laut. Tapi tahu gak adik-adik, waktu itu Tuhan belah laut di tengah-tengah mereka adik-adik. Karena Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan selalu selamatkan mereka. Nah, mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan penuh pengharapan mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Sampai pada satu ketika mereka tiba di satu tempat, Tuhan berkata kepada Bapak Musa, Musa, coba kamu pilih 12 orang dari 12 suku Israel ini dan kamu utus mereka untuk pergi mengintai tanah yang sudah kujanjikan untuk bangsa Israel. Musa melakukannya persis sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia panggil 12 ketua dari setiap suku, lalu dia kirim mereka ke tanah Kanaan adik-adik, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Musa minta supaya mereka pergi ke sana, mereka mengintai, mereka lihat kondisi dan situasi di sana.
benar nggak ya tanah itu berlimpah madu dan susu? Benar nggak ya di sana ada pohon yang rindang yang buahnya banyak? Terus Musa minta mereka untuk lihat di sana orang-orangnya kayak gimana ya? Tugu-tugu pertahanan mereka itu kayak gimana? Coba kalian lihat. Lalu berangkatlah 12 orang pengintai ini adik-adik. Dan sampailah mereka di sana selama 40 hari mereka mengintai negara itu dan mereka lihat ada apa di sana. Mereka perhatiin, mereka bawa hasil buminya, buah anggurnya mereka bawa pulang. Setelah 40 hari mereka pulang dan mereka datang kepada Bapak Musa. Ketika Bapak Musa lihat mereka datang, Bapak Musa bertanya kepada mereka, "Gimana? Setelah kalian lihat, gimana negeri itu? Negeri yang Tuhan janjikan buat kita. Kira-kira bagus gak tanahnya? Benar gak berlimpah madu dan susu?" Nah, tahu gak adik-adik? Waktu itu 12 pengintai itu bilang begini sama Bapak Musa. "Bapak Musa, bener loh, di sana tanahnya hebat Pak. Banyak sekali pohon-pohon, buah-buah semuanya subur. Berlimpah madu dan susu, persis Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Tapi Pak Musa, di sana orang-orangnya kayak raksasa." Kayak apa adik-adik? Kayak raksasa. Lalu ketika Musa dengar, ketika bangsa Israel dengar, mereka mulai takut adik-adik. Waduh, banyak raksasa. Lalu ditambahkan lagi sama pengintai itu. Iya benar kayak raksasa. Kalau kita berdiri di samping mereka, kita kayak belalang. Pasti kita habis dimakan mereka. Semakin gentar bangsa Israel dengar laporan itu adik-adik. Mereka mulai takut, mereka mulai gentar. Lalu ada 2 orang dari 12 pengintai itu yang bernama Yosua dan Kaleb. Dia bilang begini ke Bapak Musa. "Bapak Musa enggak apa-apa. Tanah itu persis seperti yang Tuhan janjikan. Berlimpah madu dan susu. Dan kalau Tuhan sudah janji, pasti kita menang. Kita pasti akan menduduki tanah itu Bapak Musa." Tapi orang-orang Israel yang dengar kata Yosua dan Kaleb, mereka nggak percaya loh adik-adik. Karena mereka lebih percaya sama laporan 10 orang pengintai tadi. Lalu mereka mulai marah, mereka mulai ribut nih adik-adik, mereka mulai nangis, mereka kesal. Mereka bilang, "Ngapain sih Tuhan bawa kita ke sini? Kalau begitu caranya kan kita bakal mati semuanya. Mendingan kita dulu di Mesir aja deh. Ngapain sih kita keluar? Kita keluar lalu nanti kita dibunuh sama raksasa. Mendingan kita pulang aja semua." Tapi Yosua dan Kaleb mereka maju untuk belain Tuhan. Mereka bilang gini, "Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah itu buat kita. Gak usah takut, gak usah gentar, karena Tuhan akan membela kita." Tapi tidak ada orang yang mau mendengarkan kata Yosua dan Kaleb adik-adik. Mereka malah berencana untuk mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan lihat bangsa Israel, umat kesayangannya bersungut-sungut, marah dan gak percaya sama Tuhan. Hati Tuhan sedih adik-adik. Hati Tuhan terluka. Tuhan bilang begini adik-adik. Tuhan bilang, "Aku begitu mengasihi bangsa ini. Aku dengar doa mereka. Aku bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan aku ingin memberkati mereka. Tapi hari ini mereka menolak aku. Mereka memilih untuk tidak percaya kepada aku. Dan oleh sebab itu, setiap angkatan yang keluar dari Mesir tidak akan kuizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian.
kecuali Yosua dan Kaleb, hambaku yang kukasihi. Dan aku akan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Adik-adik tahu gak? Tuhan begitu sedih. Tuhan begitu terluka. Karena dia begitu mengasihi bangsa Israel. Tapi bangsa Israel memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mereka pilih untuk percaya kepada 10 orang pengintai itu. Hal yang paling membuat Tuhan bersedih adalah, pertama, mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka nggak percaya lagi kalau Tuhan sanggup menolong mereka. Padahal dengan mata kepala sendiri mereka lihat pertolongan Tuhan. Dan bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali Tuhan terus tolong mereka. Tapi mereka memilih untuk meragukan janji Tuhan. Dan adik-adik tahu, hari itu juga 10 orang pengintai itu semuanya mati. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak diizinkan untuk menikmati janji Tuhan. Karena mereka tidak percaya. Nah, adik-adik, lewat cerita Yosua dan Kaleb ini, kakak pengen ingatin kalian sesuatu. Dalam hidup kita akan banyak ketemu masalah, kita akan banyak ketemu tantangan. Nah, tapi apa yang kita pelajari dari Yosua dan Kaleb? Apa yang membuat Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 orang pengintai itu? Hal pertama yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka memandang, perspektif mereka. Karena cara pandang itu akan menentukan respon kita, adik-adik. Ketika kita salah melihat, kita memberikan respon yang salah. Ketika kita melihat dengan cara yang benar, kita akan memberikan respon yang benar. Dan adik-adik tahu nggak? Tuhan begitu peduli dengan cara kita melihat segala sesuatu. Karena ketika kita melihat dengan cara yang benar, itu artinya kita mengakui bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, kita percaya kepada janji Tuhan. Tapi ketika kita memilih untuk melihat dengan cara yang salah, itu artinya kita meragukan janji Tuhan. Nah, hari itu Yosua dan Kaleb memilih cara yang benar untuk melihat janji Tuhan. Sekalipun yang mereka lihat itu sama persis, adik-adik. Yang mereka lihat, yang Yosua dan Kaleb lihat sama dengan yang 10 orang pengintai itu lihat. Tapi mereka ternyata melihat dengan cara yang berbeda. Nah, kakak mau ajarin adik-adik satu hal. Oke, kakak akan ceritakan dengan cara ilustrasi. Oke, nah sekarang kakak mau coba jelaskan kepada adik-adik mengenai ilustrasi ini ya adik-adik. Ternyata setiap kita, sebenarnya kita punya 2 kacamata yang berbeda adik-adik. Yang satu namanya kacamata positif, yang satu namanya kacamata negatif. Dan setiap hal yang kita lihat dengan memakai kacamata yang berbeda akan menghasilkan respon yang berbeda loh adik-adik. Coba kita lihat sama-sama ya. Kakak akan panggilkan teman kakak yang namanya Rara. Yuk Rara. Nah, teman kakak ini namanya Rara. Dan ceritanya Rara lagi lapar. Sudah disiapin nih makanan dari mamanya Rara. Coba ya kita lihat bagaimana respon Rara ketika dia sedang memakai kacamata negatif. Coba kita pasang. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Bosen tahu. Punya aja begitu, bosen. Mama. Nah, itu respon Rara ketika dia lagi pakai kacamata yang negatif adik-adik. Sekarang kita coba ganti ya kacamatanya. Coba. Sekarang kita pakaiin kacamata yang positif ke Rara.
Coba kita lihat responnya Rara. Play. Terima kasih ya Tuhan. Tahu tempe enak banget. Banyak banget yang gak bisa makan, aku bisa makan. Tuhan Yesus baik banget sih. Ya udah deh, makan dulu ya. Nah, adik-adik, dari satu hal yang sama, ternyata menghasilkan dua respon yang berbeda dengan kacamata yang berbeda. Coba sekali lagi ya kita lihat contohnya ya. Kakak masih punya satu teman nih, namanya Rere. Coba kita panggil Rere. Nah ini teman kakak namanya Rere. Dan Rere ini sama kayak kita adik-adik. Sekarang lagi masa karantina kan ya. Rere di rumah terus. Dan dia sekolah dari rumah, dia ibadah dari rumah. Coba kakak mau tahu kalau misalkan Rere sedang pakai kacamata negatif. Corona, nggak bisa ngapa-ngapain, bosen di rumah. Pas ini dong Pak, cepetan Pak. Papa kan tahu sekarang lagi corona, nggak bisa ngapa-ngapain. Papa beli game kayak di rumah, buat main game bosen tahu nggak sih? Papa cuma diem-diem doang. Ini Pak aku udah pusing nih, nggak bisa mikir tahu nggak sih Pak? Pos. Coba adik-adik kita lihat ya, kalau seandainya kakak ganti kacamatanya Rere menjadi kacamata positif. Play. Pak, ternyata corona ini buat kita semakin dekat ya Pak. Kita bisa bangun bersama keluarga, kita bisa berdoa lebih sering. Kalau dulu kita kan sibuk ya Pak, apa kerja, aku sekolah, kita nggak bisa ketemu ya Pak. Yuk Pak, sekarang kita mesra, yuk. Nah adik-adik, dari ilustrasi yang tadi kita bisa sama-sama lihat ya adik-adik. Ternyata dua kacamata ini membuat kita jadi memiliki respon yang berbeda. Padahal masalahnya sama. Hal yang sama ketika kita melihat dengan cara yang benar, kita akan memberikan respon yang benar. Nah, hal yang sama juga, tapi kalau kita menggunakan kacamata yang salah, maka kita akan memberikan respon yang salah. Sama seperti Yosua dan Kaleb dan juga 10 orang pengintai. Yang membuat mereka berbeda adalah karena mereka melihat dari cara yang berbeda. Yosua dan Kaleb melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat. Mereka percaya bahwa Tuhan telah berjanji dan Tuhan pasti akan tepatin. Tetapi 10 orang pengintai itu mereka menggunakan kacamata yang salah adik-adik. Dan oleh karena itu mereka menghasilkan respon yang berbeda. Nah adik-adik kakak cuma mau kasih tahu. Dalam hidup ini kita akan banyak ketemu masalah, tantangan. Mungkin banyak hal yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi kakak mau ingatkan sekali lagi. Ketika adik-adik sedang bertemu dengan masalah, ingat-ingat kembali cerita tentang Yosua dan Kaleb ini. Dalam setiap kondisi, kita tetap bisa melihat hal yang baik. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin prosesnya beda dengan yang kita bayangkan. Mungkin gak semudah yang kita bayangkan. Seperti masa-masa seperti ini adik-adik lagi COVID begini. Banyak hidup kita berubah. Kakak tahu, kakak lihat di luar sana banyak orang yang bersungut-sungut. Mereka mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih untuk punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua adalah adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus. Dan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita akan melakukan apa aja untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik yang sama-sama yang mau sayang sama Tuhan Yesus, sama-sama yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau bawa pujian ini kepada Tuhan, kita mau janji sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan kalau kita akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan.
Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Adik-adik yuk bilang sama-sama sama Tuhan. Kalau kita pasti mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Sekalipun kita masih kecil, tapi kita mau belajar untuk senangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama kita bawa pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lembut katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan kami mau janji Tuhan, kami mau sayang sama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Tuhan ajari kami ya Tuhan, supaya kami ngerti bagaimana caranya nyenangin hati Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi sama-sama kita bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, hari di mana kami masih boleh beribadah sama Tuhan. Tuhan, sekalipun hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat kami, buat keluarga kami, tapi kami mau memilih untuk menjadi seperti Yosua dan Kaleb Tuhan. Kami mau punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau berusaha untuk belajar menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar ngerti firman ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami jadi pelaku firman. Ajar kami ya Tuhan untuk sekalipun kami kecil, tapi kami bisa jadi anak-anak yang buat hati Tuhan bangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami mau bilang kami cinta sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, sekarang kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.